Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kencengan euy. Selamat datang di channel Kurang Cadas. Ini adalah opening permintaan para penonton. Oke. Kali ini kita akan membahas masalah yang lagi ramai diperbincangkan oleh para termul, yang katanya Refly Harun kurang ajar karena mengatakan siapa itu Gibran itu bukan anaknya Jokowi. Nah, padahal ya ini adalah sebuah narasi yang katakanlah analitik, karena ini berdasarkan dari data-data yang disodorkan oleh channel Joko Widodo sendiri. Jadi ini bukan tuduhan, benar-benar tuduhan, bukan. Ini menunjukkan bahwa Jokowi itu tukang bohong. Karena kalau Gibran itu memang anaknya Jokowi, maka data-data yang disampaikan di dalam kanal YouTube-nya Jokowi tidak seharusnya terjadi demikian. Tapi sebaliknya, apabila ini dipercayai, maka Gibran jelas bukan anaknya Jokowi. Begitu, padahal ya ini baru permasalahan analitik saja sudah kelabakan para termul itu. Nah, dan kebetulan ya lewat di beranda saya ada kabar baik dari Pak Anies Baswedan, yaitu anaknya lulus dari Harvard University. Kita bilang Harvard aja ya biar cepet. Harvard. Kita bilang Harvard aja ya. Ini dari Harvard. Nah, como orang Sunda mau bilangnya Harvard. Dari Harvard University ini, Universitas Harvard nih. Ini adalah universitas paling bergengsi, bukan hanya di Amerika, tapi juga di dunia. Yang mana jangankan orang Indonesia, orang Amerika sendiri kesusahan dan kesulitan kalau mau masuk Harvard ini. Harvard. Ya. Nanti kebalik jadi merek mobil lagi ya, Alphard. Orang Sunda mah nggak bisa bilang F. Itu mah keceplosan yang tadi mah. Nah, balik lagi kemana? Ini ya. Ini berbangga sekali ya, seharusnya orang Indonesia itu beberapa memang ada lulusan Harvard dan tidak perlu kelabakan gitu, tidak perlu kebakaran jenggot. Siapa itu orang-orangnya termul itu ya, yang mana kenapa ini saya mention dulu, karena ini untuk menyatakan ya, apapun nanti akan kita dengarkan dari channelnya Mas Refly Harun mengenai Gibran itu bukan anaknya Jokowi. Kalau saya tuh percaya 100% Gibran itu anaknya Jokowi 100%. Tanpa harus ada akte kelahiran, tanpa harus ada tes DNA, tanpa harus ada apapun. Kenapa? Karena level kegoblokannya itu sama. Ya, di situ saja, nggak bakalan jauh dari pohonnya kok kalau buah itu ya. Atau dalam kasus ini pohon tidak jauh dari buahnya. Soalnya pohonnya yang ngikutin terus tuh ke buah tuh ya. Kalau Jokowi sekarang sampai mau terjun payung, terjun gunung, turun gunung sampai harus turun gunung katanya itu. Nah, baik, kita akan saksikan dulu ini ya supaya termul agak kepanasan sedikit, karena sampai 7 turunan hal seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh Joko Widodo. Malah ya dari foto-foto yang katanya kelulusan Gibran dari kampusnya itu MDS kalau tidak salah ya, dari MDS itu nggak ada tuh foto sama Jokowi. Nggak tahu Jokowinya kemana. Gibrannya kemana, kayak yang tidak bangga sekali begitu ya, nggak bangga banget tuh yang namanya Jokowi sama anaknya. Sampai foto kelulusan Gibran setahu saya itu ya tidak nampak di online, itu foto-fotonya Jokowi bareng sama Gibran. Nah, ini berbeda nih dengan Pak Anies Baswedan. Saya nyatakan selamat ya, mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan berkah. Dan ini mah sekedar pengingat saja ya, anaknya itu
disuruh pakai kerudung. Kalau sudah disuruh ya sudah, mau nggak pakai juga urusan dia, udah mukallaf begitu ya. Cuman mudah-mudahan ini disuruh, dan ini sedikit saja untuk amar ma'ruf ya, nahi mungkar sedikit. Jadi jangan kita itu amar ma'ruf nyambi mungkar, jangan. Ya ini salah secara syariat, harus pakai kerudung itu ya. Kalau sudah disuruh ya sudah, kesananya kan sudah dewasa itu. Nanti urusannya urusan sendiri. Ini kita lihat dulu nih foto-fotonya Pak Anies ya, nggak bakalan lama dan nggak pakai audio. Ini diberitakan iNews nih, raih Master Harvard. Ya, Harvard. Nah ini coba foto-fotonya jelas ya, nggak aneh apa pegang ini terus tangannya ada keanehan. Nggak nih, lulus bener kayak gini nih. Putri Anies di tengah kesibukan mengurus anaknya, menyelesaikan S2 tuh ada Pak Anies di situ. Tuh foto-fotonya jelas. Nah, nah, ah, bentuk kesabaran dan kerja keras. Kawan-kawan, Oke, kita ucapkan selamat dulu ya. Nah, ini yang saya katakan tidak akan pernah bisa ditiru oleh Joko Widodo sampai 7 turunan. Kecuali kecuali kalau memang Gibran itu sebagaimana dikatakan di sini bukan anaknya Jokowi. Nah, kecuali itu. Makanya Gibran ya kalau mau punya anak yang ya mirip-mirip sama anaknya Pak Anies, berdoalah begitu ya supaya Jokowi itu bukan bapak kandung kamu. biar biar tidak mewarisi genetika prematnya bapak kamu. Saya tuh agak tercengang juga beberapa laporan-laporan dan berita-berita saat Joko Widodo menjadi presiden. Itu aura premanisme itu sangat kental sekali. Di antaranya yang diberitakan pada video barusan saja bahwa ada salah satu narasumber di ILC hanya karena mengatakan bahwa chatnya Habib Rizik dengan Firza itu adalah fitnah ya, tidak betul, itu adalah palsu, itu sampai dibacok itu. Zamannya Jokowi itu. Ya, udah parah si Jokowi mah. Nah, makanya kita suarakan terus nih, supaya apa? Ya mudah-mudahan anak-anak muda itu punya hati lah ya, yang kuliahan-kuliahan itu punya hati untuk sedikit banyak begitu. Ya, jangan geruduk Solo sih. Nanti jadi tindak kriminal itu, trespassing ya, tidak boleh. Ya, sudutkan saja terus tuh para termul sama si Jokowi itu di media-media biar tahu rasa mereka itu ya. Lah biar cepat-cepat musnah dari bumi Indonesia itu. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu nih yang lagi ramai diperbincangkan oleh para termul ya, yang katanya kekurang ajaran Refli Harun karena mengatakan Gibran bukan anaknya Jokowi. Padahal ini hanya permasalahan analitik saja, bukan menyatakan secara betul begitu Gibran itu bukan anaknya Jokowi. Nggak percaya saya kalau Gibran bukan anaknya Jokowi, itu nggak percaya. Tapi kita dengerin aja ini. Mari kita simak. semua sobat RH sekalian dan juga channel-channel lainnya, ada beberapa channel yang meliput ini. Ini ada hal yang menarik. Saya bersama seseorang yang juga ikut mengamati soal Jokowi dan ijazah Jokowi atau soal keluarga Jokowi. Nah, pernyataan dia yang kontroversial yang pernah saya lihat, pernah saya baca di sebuah channel ya, nanti bisa sebutkan channelnya, itu mengatakan, wah ini ngeri-ngeri sedap ya, tapi saya disclaimer dulu, azas praduga tak bersalah, bahwa bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya ngasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah, ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar Bu Iriana balik ke Solo? Kan nggak boleh biasanya. Ataukah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh? Atau bagaimana? Itu satu spekulasi. Atau prematur ya, makanya pelangap longo. Salah ngomong saya. Aduh.
nggak boleh, nggak boleh. Kalau kalau prematur itu berapa bulan sih biasanya ya? 7 bulan ya, 6 bulan kan udah agak bahaya itu. 6 bulan agak bahaya. Saya punya beberapa teman prematur itu cerdas juga. Ada teman saya siapa Sobir ya, itu prematur cerdas tuh ranking 1 ada. Cuman kalau kalau Gibran mah masa iya sih ya? Aduh salah ngomong saya. Kita teruskan ya. Spekulasi berikutnya yang saya pahami juga, memang ada yang namanya Joko Widodo yang tamat dari UGM. Tapi Joko Widodo yang tamat dari UGM itu adalah Joko Widodo yang rambutnya gondrong, yang belah tengah, yang berkumis, dan yang berkacamata. Nah, saya dong. Bisa jadi Sebelum itu dicukur. apakah orang lain yang bekerja di Aceh, apakah Joko Widodo yang itu atau Joko Widodo yang lain? Ini remains mystery. Termasuk juga apakah kemudian ada seseorang yang menikah 2 kali? Ada juga spekulasi seperti itu. Jadi bisa jadi seseorang itu menikah 2 kali. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian coba kita urai satu-satu sebagai wujud dari bagaimana warga negara melakukan scrutinize terhadap fenomena yang sebenarnya harusnya bisa dibicarakan publik, karena kita bicara tentang pejabat publik atau mantan pejabat publik, orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Thank you very much for the coffee. Yeah. I'm coffee drinker. Oke. Baik ya, ini berdasarkan yang sudah kita simak tadi, either way, Jokowi itu pasti pembohong. Ya, baik Gibran itu anaknya Jokowi, berarti berbohong dalam riwayat hidupnya yang sebelumnya. Atau kalau riwayat hidup sebelumnya benar dan kalau misalkan Gibran itu benar, berarti riwayat hidupnya bohong. Kalau riwayat hidupnya yang benar, berarti Gibran sebagai anaknya Jokowi itu yang bohong. Jadi either way bohong. Bohong itu. Dan Luk Susilo akan menjelaskannya secara tuntas dan jelas. Silakan Luk Susilo. One by one ya. Oke. Iya, yang pertama tadi saya tekankan betul bisa jadi, untuk sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apa maksudnya? Jadi data yang tadi Mas Refli sudah sampaikan itu adalah data yang umum diketahui di masyarakat. Ada 3 tanggal yang perlu diperhatikan baik-baik. Nggak perlu ditampilkan begini, nggak akan terlihat juga orang. Oke. Baca aja. Jadi yang pertama itu adalah tanggal kelulusan Joko Widodo yang tertera di ijazah, baik foto Dian Sandi maupun juga dari salinan KPU yang Bang Bonatua dapatkan dari berbagai KPU, itu adalah 5 November 1985. Itu tanggal yang pertama. Tanggal yang kedua adalah tanggal pernikahan Joko Widodo dengan Iriana. Sebentar ya, itu kan ada 2 versi ya, Oktober sama November tuh. Kalau dari Eva UGM, nah itu udah salah juga tuh, udah rusak juga tuh. Jadi didapatkan dari buku nikah yang diupload oleh PDIP sebagai partai pendukungnya tahun 2014, karena waktu itu ada hoax apalah gitu. Saya juga nggak terlalu memperhatikan, tapi intinya bahwa itu diupload oleh PDIP dan itu berupa fotokopi. Sekali lagi fotokopi, gitu kan. Nah, di situ tertera tanggal 24 Desember 1986. Dan juga tanggal kelahiran Gibran, ya anak presiden dan sekarang anak presiden pada saat itu dan saat ini menjadi wakil presiden, itu 1 Oktober 1987, itu juga sangat mudah dicari. Itu adalah 3 tanggal yang umum diketahui oleh masyarakat. Sebentar, tadi nikahnya tanggal berapa sih? Lagi fotokopi, gitu kan. Nah, di situ tertera tanggal 24 Desember 1986. Dan juga tanggal kelahiran Gibran, ya anak presiden dan sekarang anak presiden pada saat itu dan saat ini menjadi wakil presiden, itu 1 Oktober 1987, itu juga sangat mudah dicari. Baik. Itu adalah 3 tanggal yang umum diketahui oleh masyarakat. Baik, ini kalau misalkan secara timeline ya, dari 3 ini normal nih. 85 lulus, 86 nikah, 87 lahir anak pertama. Ini normal. Nah, tidak normalannya di mana? Nah, ini yang akan kita cari ya. Tetapi pada salah satu video yang berjudul Cerita Hidup Jokowi,
yang diupload oleh akun YouTube Jokowi sendiri pada tanggal 12 April 2019. Sehingga bisa disebut itu video yang diupload oleh Presiden Jokowi karena pada saat itu sedang masih menjabat sebagai presiden periode pertama. 12 April 2019 itu adalah 5 hari menjelang pemilihan presiden atau pemilu 17 April 2019. Jadi ini masih dalam masa kampanye karena kalau masa tenang itu 3 hari, ini 5 hari sebelum pencoblosan lah gitu kan. Video ini adalah video animasi sehingga perlu tidak bisa ngeliat slip of tongue. Bukan video kampanye atau video seperti saya ucapkan saat ini yang mungkin aja saya bisa slip of tongue, tapi saya usahakan tidak tentunya ya. Ini video animasi, sudah dipersiapkan teksnya, diberikan teks bahasa Indonesia secara otomatis di videonya, diberikan CC dari YouTube itu bahasa Inggris. Sekali lagi CC bahasa Inggris bukan auto translate, sehingga memang ditargetkan juga untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, sehingga itu ada. Dan kemudian juga diberikan Baik, sebentar. Berarti sangat tidak mungkin informasi yang diberikan di sini ada kesalahan. Karena apabila ada kesalahan, masa yang dinarasikan, kemudian yang tertempel di dalam video itu sendiri, kemudian yang menjadi sisi bahasa Inggrisnya itu captionnya ya, masa sama semua begitu. Kalau salah salah satu ya salah nulis, berarti paling di sisinya bakal betul begitu, atau di narasinya bakal betul tapi di dalam tulisan salah, atau sebaliknya salah satunya. Nah ini kalau misalkan kesalahan tapi terverifikasi oleh 3 data ini, ya kok masa salah begitu. Harusnya satu saja kalau salah, bukan ketiga-tiganya. Berarti dalam pengertian bahwa informasi yang ada di situ valid. Kita teruskan dulu nih, valid dari sumbernya yaitu Jokowi. suara yang sangat mirip dengan suara Pak Jokowi itu sendiri. Nah, Naratornya malah video itu sebenarnya hanya berdurasi 9 menit. Yang penting adalah pada menit ke-5 dan menit ke-6. Dikatakan bahwa, ini saya bacakan persis sesuai dengan apa yang ada di video itu. baik. Mulai menit ke-5 detik 4. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Oke. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil. Iriana sudah dalam kondisi hamil. Oke. Dan kami memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali di Solo, saya mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel. Kemudian diceritakan bahwa bekerja di bagian ini, bagian itu, dia cobain semua. Kemudian tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu artinya gigi dan berani. Oke, saya bacakan sekali lagi ya, biar lebih jelas ya. Jadi ini, sahabat sekalian dan channel lainnya, di menit ke-5, 5 detik 4. Menit 5 detik 4. Menit 5 detik 4 ya. 621 ini apa nih? Sampai menit 6 detik 21. Oke. Menit 5 detik 4 sampai 6:21 ya. Ada tulisan begini. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel. Tahun 1987 anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Nah ini memang tidak masuk akalnya adalah
mengenai sekuen waktunya ya. Oke, di mana Karena tuh? dia sudah kembali ke Solo dan tidak balik lagi. Padahal di sini dikatakan 2,5 tahun. Iya. 2,5 tahun kalau misalnya kita hitung saja dia mulai kerja itu tahun 86, ya kan? Kalau 86 Januari 86. Kabarnya Januari 86 Nah. sudah berangkat ke Aceh. Ya, Januari 86 sudah berangkat ke Aceh, maka 2,5 tahun itu menjadi pertengahan Juni kira-kira 1989. 1988. 1988. Nah, itu jadi 89 kalau dihitung pernikahannya yang 24 Desember 1986. Ya. Kalau dihitung dari Desember 1986 2,5 tahun baru ke 89. Oke. Nah, jangan ngomong dulu karena nggak masuk suaranya nanti. Maka kemudian secara teoritis bahwa anak lahir di Solo tahun 87 itu agak aneh. Karena secara teoritis 87 harusnya masih di Aceh. Kan begitu kan? Jadi tahun 87 harusnya masih di Aceh kalau betul-betul 2,5 tahun. Silakan teruskan. Iya, maka dari itu sekali lagi karena tadi saya sudah menjelaskan deskripsi videonya bahwa itu adalah video kampanye, video dari presiden, sehingga menurut saya tidak bisa semudah itu 2,5 tahun dibilang salah gitu kan. Maka dari itu saya membuat 2 skenario. Skenario yang pertama itu adalah betul Gibran itu lahir 1 Oktober 1987. Maka dari itu kalau 2,5 tahun awal pernikahan kami di hutan, kemudian untuk transport, terus kemudian pindah ke perusahaan paman segala macam, berarti mundur 2,5 tahun dari 1 Oktober 1987 itu adalah 1 April 1985. Jadi kita positive thinking tetap Jokowi itu lulus UGM, Jokowi itu betul menikah dengan Iriana, tetapi tanggalnya adalah sebelum 1 April 1985. Jadi ijazahnya asli, tapi bukan yang 5 November 1985. Seperti itu. Demi Gibran itu lahirnya tetap 1 Oktober 1987 dan 2,5 tahun awal pernikahan kami di tengah hutan itu betul. Seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah lulusnya betul 5 November 1985, menikahnya betul 24 Desember 1986. 2,5 tahun awal pernikahan di hutan rimba sampai akhirnya Gibran lahir itu harusnya kalau itu ya 1989 di bulan Juli ke atas, Juni, Juli, Agustus, September seperti itu. Sehingga yang jadi pertanyaan kalau ijazahnya benar, pernikahannya benar, 2,5 tahunnya benar, maka pertanyaannya adalah yang lahir 1 Oktober 1987 itu siapa? Bisa jadi betul Gibran anaknya Pak Jokowi tapi tanggal lahirnya adalah 1989, atau Gibran yang tanggal lahirnya 1 Oktober 1987 itu adalah bukan anak Joko Widodo. Seperti itu. Kalau benar itu ya. Ya, jadi memang ya kita harus betul-betul memperhatikan soal sekuen waktu sebenarnya. Saya ini sudah pernah membahas ini juga soal sekuen waktu ini dari sebuah berita dan jangan Luk Susilo juga waktu itu narasumbernya, jangan. Saya lupa. Tapi intinya memang ini ada Pak Ugro di sini, ada Mas Roy di sini ya. Memang dari sekuen waktu ini agak membagongkan karena dia mengatakan lulus pada tanggal 5, let's say 5 November ijazahnya, 5 November 1985. Lalu dia mengatakan bahwa dia ke Aceh selama berapa? Itu Oke. Jadi 2,5 tahun awal pernikahan kami dihabiskan di hutan rimba, itu setelah menikah loh. Okay. Dan menikahnya itu beberapa bulan setelah lulus. Nah itu yang saya ingin pastikan ya. Jadi 2,5 tahun awal pernikahan itu dihitung sejak 24 Desember 1986. Ya kan? Berarti 88. Ya kan? Kan nikahnya tergantung. Bukan, kan dia bilang nikahnya 24 Desember 1986. Dia nggak pernah bilang begitu. Oh, Yang 24 Desember 1986 adalah data fotokopi buku nikah yang diupload oleh PDIP. oh iya, oke. Kalau dari mulutnya Pak Jokowi sendiri, saya nggak pernah, paling tidak saya belum mendengar itu. Kalau ada, mohon dikoreksi. Oke, itu ya. Jadi tolong saya koreksi ya. Jadi dia menurut buku nikah yang di-share PDIP menikah pada tanggal
24 Desember 1986. Dan dia mengatakan ya di film ini, animasi ini dia 2,5 tahun setelah nikah hidup di Aceh. Ya, di hutan rimba. Di hutan rimba. Kalau 2,5 tahun dari 1986, 87, 88, 89. Berarti kira-kira pertengahan 2,5 tahun itu ya bulan Mei. Iya. Ya kan? Juni Ya, atas itu. bulan Mei lah, bulan Mei. Kalau Mei 5 kan itu ada 1 bulan tadi. Iya, spare. iya. 9. Jadi harusnya Mei 89 dia baru pulang ke Solo. Ah, Pak Ugro. Sementara dia mengatakan dia 2 tahun pada tahun kedua Iriana sudah hamil dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Jadi Iriana itu sudah dalam keadaan hamil, tetapi lahirnya di Solo pada tanggal 1 Oktober 1987. It doesn't make sense, nggak masuk akal. Karena tadi harusnya secara 89. teoritis harusnya 2,5 tahun dia masih di Aceh dan jaraknya jauh. Jadi kalau dia nikahnya tanggal 24 Desember 19, Pak Ugro mulai tertarik nih 1986, maka ya 2,5 tahun di Aceh berarti dia sampai Mei 1989. Kan 2,5 tahun, Mei 1989. Untuk Mei melahirkan. 1989, sementara Gibran lahir Gibran, 1 padahal Oktober 1987, jauh sekali. Jauh. Padahal dia bilang mereka kembali dan kemudian disitulah memutuskan untuk Gibran lahir. Jadi untuk melahirkan dia anak pertama. kalau misalnya begitu, dia kurang dari 1 tahun di Aceh. Iya, karena takut anaknya jadi Tarzan. Kalau di tengah hutan rimba itu, ya takut jadi Tarzan anaknya. Padahal mending jadi Tarzan daripada jadi wapres. Aduh. Ya kan? Kurang dari 1 tahun. Itu pun kita juga berpikir. Berarti udah ada hamil besar sekali. Balik dari Aceh nggak gampang ya. Apakah memungkinkan seorang yang hamil besar itu naik pesawat dan kemudian dari Aceh lagi dari pedalaman melakukan perjalanan jauh. Udah Kalau nggak make hamilnya sense. masih Timeline-nya di-handle udah nggak make misalnya, sense sudah. seperti teman kita depan ini nih, ibu hamil tapi malam-malam terus gitu, kan masih bisa. Tapi kalau udah hamilnya besar, nah ini sekuen waktu yang ditemukan Luk Susilo yang memang menjadi tanda tanya besar. Jadi ada 3 waktu sekali lagi ya. Pertama 5 Desember 1985, yang kedua 24 Desember 1986, yang ketiga 1 Oktober 1987. Dan yang keempat ada clue 2,5 tahun di Aceh setelah menikah. Iya, betul. Oke, apalagi yang akan Anda sampaikan? Baik, itu kalau saya sudah cukupkan sekian ya. Nah, jelas apa yang ditunjukkan di sini ini adalah sebagai sebuah pembuktian bahwa narasi yang dipakai di dalam kampanye itu adalah sebuah narasi kebohongan ya, kepalsuan. Karena kalau untuk saya begitu ya, menuduh Gibran bukan anaknya Jokowi, itu mah kalau untuk saya terlalu jauh. Karena Jokowi sama Gibran wataknya terlalu dekat. Masa bukan anaknya Jokowi sih, begitu. Dan memang ada permasalahannya di sequence waktu tadi. Jadi gimana gitu ya, 2,5 tahun berarti harusnya tahun 89 itu kan balik ke Solo untuk melahirkan anak pertama tuh. Tapi di dalam aktanya Gibran lahir tahun 87 bulan Oktober. Itu kan ya setahun setengah lah off begitu ya. Mau setahun setengah kayak mau 1 bulan kayak begitu off-nya dari narasi yang ada ya tetap saja bohong begitu. Apalagi ini sampai setahun setengah itu nggak bakal ya kecuali kalau hamilnya itu cepat begitu ya tadi prematur prematurnya ya. Masa prematur minus 1 tahun itu nggak ada prematur minus 1 tahun itu. Udahlah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan para termul ini mudah-mudahan mereka cepat binasa dan kita dikeluarkan dari mereka dalam keadaan selamat. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.